Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, hari Sabtu 2 Agustus 2025. Di antara dua kepentingan. Kutipan dari Injil Matius bab 14 ayat 12. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Sobat Katolikana, perjalanan iman seseorang memang ada pasang surutnya. Sebagaimana telah saya rasakan sendiri. Kini di usia yang tidak muda lagi, saya juga mengalami naik turunnya pertumbuhan iman saya. Tatkala sedang disibukkan dengan pekerjaan, kehidupan iman kurang mendapatkan perhatian, sehingga mengalami kemunduran oleh karena fisik yang sudah terlalu lelah. Bacaan Injil sesuai kalender liturgi hari ini layak menjadi bahan refleksi saya dalam memahami pasang surutnya perjalanan iman saya. Injil Matius bab 14 ayat 12 di atas menjadi pilihan saya sebagai bahan pendalaman keimanan saya. Melalui permenungan mendalam, saya merasakan bahwa iman saya berada di antara dua kepentingan kehidupan, yaitu kehidupan yang duniawi dan yang rohani. Keduanya tidak serta-merta bisa saling dipertemukan karena berada di kutub yang berbeda. Di masa muda, keinginan-keinginan duniawi banyak mempengaruhi kehidupan iman saya. Dengan pemikiran demi kebutuhan hidup keluarga, beraneka ragam kebutuhan keluarga masuk dalam ranah cita-cita saya untuk menggapainya. Berangkat dari terpenuhinya kebutuhan pokok, sandang, pangan, dan papan, seiring berjalannya waktu kebutuhan juga berkembang dan bergeser pada keinginan-keinginan sekunder atau bahkan keinginan lainnya yang barangkali sebenarnya hanya demi gengsi semata. Oleh karena itu, sebagian besar waktu di masa produktif atau di usia muda, saya pergunakan untuk bekerja dan bekerja, yang berakibat pada terlantarnya kehidupan rohani saya. Sebagai ungkapan syukur atas kelimpahan berkat-Nya dan doa-doa memuliakan nama Tuhan tidak terwujud, karena serasa tidak ada waktu dan ruang bagi bertumbuhnya iman saya. Maka laksana tanah yang berbatu-batu, kehidupan pribadi saya tidak memberikan kesempatan bagi firman Tuhan untuk bertumbuh. Kehidupan iman tidak memperoleh nutrisi dan siraman yang memungkinkannya hidup dan bertumbuh dengan baik. Bahkan ketika saya dihadapkan dengan kebutuhan hidup yang semakin bertambah banyak, kehidupan iman semakin terlupakan. Sebagai laksana tanaman yang layu oleh terpaan panas matahari terbit. Puji Tuhan, perjalanan iman saya mulai bertumbuh kembali di masa tua, tatkala saya sudah tidak bekerja lagi. Oleh kasih karunia-Nya, saya banyak memiliki waktu untuk mulai lagi membaca dan belajar kitab suci. Fenomena penurunan kemampuan daya ingat di masa tua menjadi hambatan tersendiri bagi saya. Namun hal ini mendorong dan memotivasi saya untuk terus bertekun membaca kitab suci. Sobat Katolikana, kini saya bersyukur berjumpa banyak teman seiman dalam kelas-kelas pembelajaran kitab suci yang sudah saya ikuti. Bersama mereka saya merasakan kembali beroleh sukacita. Saya percaya bahwa Tuhanlah yang membimbing saya pada jalan pertobatan dan kebenaran dalam iman akan Kristus. Menjadi komitmen saya untuk terus bertekun membaca dan belajar kitab suci yang menjadi peneguh iman saya. Pesan sabda Tuhan hari ini bagi saya dan Sobat Katolikana hendak mengingatkan pentingnya harmonisasi kehidupan duniawi dan rohani, supaya diri kita menjadi lahan subur bagi bertumbuhnya firman Tuhan, sehingga dapat berbuah banyak. Santo Yohanes Pembaptis menjadi teladan iman kita yang tetap mempertahankan imannya sampai akhir. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pengajaran-Mu hari ini. Kini kami menyadari pentingnya harmonisasi kehidupan duniawi dan rohani. Kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Kami telah abai akan kehidupan rohani kami. Demi Kristus Allah penebus kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun
yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.